Kyle Edmund memecah keheningan panjang yang membeku di antara mereka dengan mengatakan bahwa ia sudah mendengar tentang apa yang telah menimpa Paman Bill. Layla menanggapi dengan jawaban singkat sambil tetap menundukkan pandangannya ke meja. Dari tempatnya duduk, Kyle mengamati Layla lebih dekat. Sejak mereka memasuki kafe dan duduk berhadapan, gadis itu belum sekalipun menatap wajahnya. Kyle kemudian mengutarakan permintaan maafnya yang tulus, yang membuat Layla terheran dan akhirnya mendongak untuk menanyakan alasan pria itu meminta maaf. Di balik kacamata yang dikenakan Layla, Kyle dapat melihat kilasan keraguan di matanya. Sebuah pemandangan yang memberikan perasaan lega bagi Kyle karena akhirnya ia merasa sedang melihat Layla yang ia kenal selama ini. Kyle menjelaskan bahwa ia merasa bersalah karena tidak melakukan apapun untuk membantu dan hanya terus mengirimkan surat-surat yang menurutnya bodoh tanpa menyadari kesulitan besar yang sedang dialami oleh Paman Bill. Layla membalasnya dengan gelengan kepala yang perlahan namun tegas, menyatakan agar Kyle tidak bicara seperti itu, karena pria itu tidak melakukan kesalahan apapun. Bagi Layla, masalah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kyle dan murni merupakan kecelakaan tidak menguntungkan antara dirinya dan Paman Bill yang kini sudah membaik. Namun Kyle tampak tidak percaya dan mempertanyakan apakah semuanya benar-benar sudah membaik. Layla mengiyakan sambil kembali menundukkan pandangan. Sejak mereka duduk, Layla terus-menerus menarik lengan sweaternya. Hingga kini, tangannya sudah sepenuhnya tersembunyi di dalam kain tersebut. Kyle menegaskan agar Layla mengatakannya jika ada masalah, karena ia bersedia membantu dengan cara apapun yang ia bisa. Layla balik bertanya mengapa Kyle terus mengatakan hal-hal seperti itu, yang dijawab Kyle dengan nada tegas, bahwa itu karena Layla sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Mendengar itu, Layla melepaskan pegangannya pada lengan baju dan meletakkan tangannya di bawah meja sambil menarik napas dalam-dalam. Kyle bertanya apakah Layla pikir dirinya tidak mengenalnya. Saat itu, Kyle semakin yakin bahwa firasat buruknya benar. Ia sudah merasakan ada yang salah ketika Layla tidak membalas surat-suratnya, dan pertemuan langsung ini semakin membuktikannya. Kyle tahu bahwa Layla terlalu mahir menyembunyikan perasaan dan tidak pernah meminta bantuan saat sulit, sehingga selama ini Kyle selalu mengamatinya dengan cermat. Baginya, semakin lebar senyum yang diberikan Layla, semakin teliti pula ia mencari tanda kesedihan yang tersembunyi. Meskipun Layla pandai bersembunyi, Kyle biasanya mampu mendeteksi ketika ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengingatkan bahwa dirinya telah mengirim surat selama berbulan-bulan tanpa satupun balasan. Sebuah tindakan yang bukan merupakan kepribadian Layla, dan menurutnya cara Layla bersikap saat ini sangat tidak pantas. Layla perlahan memejamkan mata, lalu membukanya kembali dengan tatapan dingin sambil menyatakan bahwa orang bisa berubah. Ia menegaskan bahwa hanya karena dirinya terlihat berbeda, bukan berarti ia tidak bersikap seperti dirinya sendiri. Menurutnya, beginilah sosoknya yang sekarang. Kyle yang terkejut bertanya, apakah maksudnya Layla telah berubah menjadi orang yang berbeda hanya dalam beberapa musim? Layla menjawab bahwa 2 musim bukanlah waktu yang singkat, dan hubungan mereka kini sudah tidak sama lagi. Mendengar seruan namanya dari mulut Kyle, Layla melanjutkan dengan nada tegas bahwa keputusannya tidak membalas surat adalah sebuah jawaban. Ia menyatakan bahwa hubungan mereka sudah selesai dan tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Layla menatap langsung ke mata Kyle dan mengatakan bahwa ia tidak menyukai pria itu lagi. Bahkan jika ibu Kyle tiba-tiba memberikan restu, ia tetap tidak menginginkannya. Semua pembicaraan tentang menikah dan kabur bersama sama sekali tidak akan ia pertimbangkan sedetik pun. Layla kemudian berdiri, meninggalkan Kyle yang duduk termenung. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak ingin mengatakan hal ini, karena ingin persahabatan mereka tetap menjadi kenangan indah. Itulah sebabnya ia mendiamkan surat-surat Kyle. Namun ia merasa inilah akibat yang harus terjadi. Kyle menuduhnya berbohong, namun Layla bersikeras bahwa itu adalah satu-satunya jawaban yang bisa ia berikan. Jika Kyle masih peduli padanya, Layla meminta agar mereka tidak bertemu lagi, karena ia bahkan tidak suka mendengar nama mereka disebut bersamaan. Kyle tidak mampu menjawab karena merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk, sementara Layla mengumpulkan barang-barangnya dan pergi. Kyle baru tersadar saat mendengar bel pintu kafe berbunyi. Ia segera berlari keluar dan meraih bahu Layla tepat saat gadis itu hendak menaiki sepedanya. Namun saat Layla menoleh,
Matanya merah dan penuh air mata, membuat Kyle merasa seperti sedang melihat jendela retak yang hampir pecah berkeping-keping. Karena tidak ingin memaksanya lebih jauh, Kyle tetap diam. Layla menepis tangan Kyle dari bahunya, lalu segera menaiki sepedanya dan pergi. Kyle berdiri di sana, menatap kosong dalam waktu yang lama setelah Layla menghilang. Meskipun begitu, ia tetap yakin ada sesuatu yang tidak beres, dan bertekad akan mencari tahu kebenarannya demi membantu gadis itu. Di sudut lain, Rieta berujar dengan nada geli saat melihat rumah kaca yang sedang diperbaiki, mengomentari betapa berantakannya tempat itu. Claudine menatapnya tajam, namun Rieta hanya terkekeh. Claudine merasa tak percaya Rieta bisa menertawakan tragedi tersebut, dan menyebutnya berhati dingin. Rieta membalas bahwa ia benar-benar terkejut, karena surga Arvis bisa berubah menjadi tanah tandus yang tampak seperti telah dibom hanya dalam satu pagi. Ia juga merasa heran karena pihak Arvis membatalkan tuntutan terhadap sang tukang kebun, sebuah tindakan yang menurutnya membuat sang Duk sangat dihormati. Claudine menggumamkan bahwa sang tukang kebun pasti sangat bahagia dengan kekasihnya, yang membuat mata Rieta membelalak. Claudine sempat menggigit bibirnya sebelum kembali tenang dan meminta maaf karena salah ucap. Rieta menjawab tidak perlu minta maaf, karena ia justru senang melihat Claudine menunjukkan rasa cemburu. Claudine hanya menggelengkan kepala dan berjalan mendahului keluar dari rumah kaca. Tujuan Claudine membawa Rieta ke sana sebenarnya untuk membangkitkan simpati, atau sekedar menggodanya, meskipun ia tahu pria itu hanya akan memberikan komentar sinis. Namun, sikap Rieta yang seenaknya justru memberi kenyamanan bagi Claudine. Mereka kemudian menuju ruang tamu, di mana seluruh keluarga telah berkumpul untuk minum teh, kecuali Duk Gerhard. Di sana, Claudine dan Rieta memainkan peran mereka dengan ahli sebagai tunangan sang Duk dan sepupu sekaligus sahabat seumur hidup. Setiap kali mata mereka bertemu, Claudine bertanya-tanya bagaimana jadinya jika ia menikah dengan Rieta. Namun ia segera menyadari bahwa keputusan orang tuanya untuk menikahkan putri mereka dengan keluarga Gerhard adalah hal yang tepat. Di tengah dunia yang berubah cepat, Claudine sadar bahwa masa depan yang penuh kejayaan abadi terletak pada nama Gerhard, sebuah keluarga yang ia yakini akan terus bertahan di era baru. Percakapan kemudian beralih ke pernikahan musim panas mendatang. Salah satu wanita bangsawan mengatakan bahwa rumah kaca itu harus dipugar sepenuhnya sebelum pernikahan Claudine. Claudine menundukkan mata karena malu saat para wanita di meja tersenyum padanya, lalu kembali menatap mata coklat lembut milik Riet. Ia menyukai tatapan itu sejak kecil, namun ia merasa sudah terlalu jauh melangkah untuk berbalik sekarang. Claudine menegakkan postur tubuhnya, bertekad tidak akan meragukan keputusannya demi masa depan yang telah ia pilih sendiri. Setelah pembahasan pernikahan berakhir, pembicaraan berpindah ke prospek pernikahan Riet dengan seorang wanita muda dari keluarga baik-baik yang dikenal Claudine. Selesai minum teh, Claudine berpamitan untuk pergi ke kamar tamu karena merasa sedikit sakit kepala. Sambil menunggu pelayannya mengambil obat, ia duduk menatap nyala api perapian. Dalam benaknya, ia menilai Layla Llewellyn sebagai sosok yang cerdas dan tidak akan selamanya mau menjadi selingkuhan. Claudine ingin bersiap menghadapi kemungkinan jika Layla ternyata tidak ingin pergi. Keputusannya itu dibarengi dengan kembalinya si pelayan pembawa obat yang malangnya tersandung ujung karpet dan jatuh. Suara botol obat dan gelas yang pecah di lantai bercampur dengan jeritannya. Claudine berdiri dan berjalan menghampiri pelayan yang bernama Mary tersebut. Meskipun Mary meminta maaf dan merasa baik-baik saja, Claudine melihat bahwa serpihan kaca telah melukai punggung tangan pelayannya dengan parah, hingga darah mengalir deras. Mary bersikeras itu hanya luka goresan, namun Claudine memotong ucapannya dan menyatakan bahwa jika Mary tidak bisa menggunakan tangan kanannya, maka ia tidak akan bisa memberikan pelayanan yang layak. Mary hanya bisa menundukkan kepala tanda patuh. Pelayan itu sudah setia melayani Claudine sejak mereka kecil, dan sangat dipercaya oleh majikannya. Setelah tangan Mary dibalut, Claudine mengajaknya ke ruang tamu di mana Alice von Gerhard sedang berkumpul. Seperti yang diduga, Alice merasa khawatir melihat Mary terluka dan menawarkan bantuan pelayan Arvis. Claudine menolak tawaran itu dengan alasan staf Arvis sudah sangat sibuk, lalu ia mengajukan permintaan agar Layla saja yang dipanggil untuk merawatnya. Alice sempat bertanya apakah maksudnya adalah anak angkat tukang kebun,
dan Claudine mengiyakan dengan alasan mereka sudah akrab sejak kecil. Meskipun Alice ragu karena Layla tidak pernah bekerja sebagai pembantu, Claudine meyakinkan bahwa tugasnya tidak sulit. Layla hanya perlu membantunya melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan Mary, serta menemaninya mengobrol. Alice akhirnya mengangguk setuju, dan segera memerintahkan pelayannya untuk pergi menjemput Layla.